darah yang berteriak di dalam keheningan. Selamat Paskah Bapak Ibu. Hari itu bukan hari biasa. Langit pernah menjadi gelap pada hari itu. Bumi pernah bergetar dan sejarah terbelah menjadi dua, Bapak Ibu. Itu adalah hari ketika sang anak domba disembelih, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 53 ayat 5. Bapak Ibu, salib bukan kecelakaan. Banyak orang mengira salib adalah tragedi, seolah-olah Yesus Kristus gagal. Tidak, Bapak Ibu. Salib bukan kecelakaan sejarah. Salib adalah agenda kekekalan. Sejak Eden, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah berfirman, keturunan perempuan itu, single Pak, akan meremukkan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15. Dan hari itu di Golgota, nubuat itu berdarah, Bapak Ibu. Ada anak domba yang diam. Perhatikan, ia tidak melawan. Ia bisa memanggil malaikat, ia bisa menghancurkan musuhnya, namun ia memilih diam. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Mengapa diam? Karena jika ia berbicara untuk membela dirinya, kita tidak akan pernah dibela. Diamnya adalah suara kasih yang lebih keras dari teriakan dunia ini, Bapak Ibu. Darahnya berbicara, Bapak Ibu. Di kayu salib itu, bukan hanya tubuh yang tergantung, tetapi darahnya mengalir. Darah itu tidak jatuh sia-sia, Bapak Ibu. Ia berbicara, bukan seperti darah Habel yang menuntut balas, tetapi darah yang berteriak, ampuni. Setiap tetes darah itu berkata, ini untukmu, ini untuk dosamu, ini untuk hidupmu. Dan tabir kemudian terbelah. Ketika ia mengembuskan napas terakhir, sudah selesai. Yohanes 19:30. Dan saat itu, tabir bait suci terbelah dua. Apa artinya? Jalan kepada Allah yang dahulu tertutup, sekarang terbuka. Bukan lagi melalui darah lembu jantan, bukan lagi melalui imam manusia, tetapi melalui darah anak domba, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Jumat Agung bukan hanya untuk dikenang. Ia adalah undangan. Undangan untuk datang kepada salib, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Karena di kaki salib, orang berdosa menemukan pengampunan, orang hancur menemukan pemulihan, dan orang mati menemukan hidup, Bapak Ibu. Hari ini aku berkata bukan dengan suara manusia, tetapi dengan gema kekekalan. Darah itu masih berbicara. Darah itu masih menyelamatkan. Darah itu masih menunggu engkau. Jangan hanya melihat salib, datanglah kepadanya. Tuhan Yesus, kami berdiri di bawah bayang-bayang salib-Mu. Kami tidak membawa apa-apa, hanya dosa kami. Dan Engkau memberikan segalanya, darah-Mu, hidup-Mu, kasih-Mu. Ampuni kami, pulihkan kami, dan meteraikan kami dengan darah anak domba. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika Jumat Agung adalah kesunyian, maka hari ini adalah ledakan kemuliaan. Jika salib adalah akhir, maka kebangkitan adalah awal yang baru. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Matius 28 ayat 6. Lihat, ada batu yang terguling. Batu itu besar, Bapak Ibu. Dimeteraikan, dijaga, secara manusia mustahil digerakkan. Namun pada pagi itu batu itu terguling. Bukan untuk membiarkan Yesus keluar,
tetapi untuk membiarkan dunia melihat bahwa kubur itu kosong, Bapak Ibu. Maut telah dikalahkan. Kematian berpikir ia menang di Jumat, tetapi Minggu pagi berkata sebaliknya. Yesus Kristus bangkit, dan dengan itu dosa kehilangan kuasanya, maut kehilangan sengatnya, dan iblis kehilangan klaimnya, Bapak Ibu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Kebangkitan adalah kehidupan, Bapak Ibu. Kebangkitan bukan hanya peristiwa, ia adalah kuasa yang hidup. Kuasa yang mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah kegagalan menjadi kesaksian, dan mengubah kematian menjadi kehidupan. Murid-murid yang dulu bersembunyi menjadi pemberita Injil yang tidak tergoyahkan. Mengapa? Karena mereka melihat Dia yang bangkit, Bapak Ibu. Kini tahta sudah terisi. Kubur kosong berarti satu hal. Yesus tidak lagi di sana. Di mana Dia? Ia duduk di sebelah kanan Allah, memerintah, berkuasa, dan menjadi pengantar kita. Anak domba yang disembelih sekarang adalah Raja yang dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika Kristus bangkit, maka hidup itu tidak boleh tetap sama, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, berjalan di dalam kuasa, dan bersaksi dengan keberanian. Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Kolose 1 ayat 3. Hari ini ada yang berseru, jangan tinggal di Jumat. Jangan hidup seolah-olah kubur itu masih tertutup. Ia sudah bangkit. Dan jika ia hidup, maka harapan masih ada, masa depan masih terbuka, dan hidupmu masih bisa diubahkan. Tuhan yang bangkit, kami tidak lagi menyembah juru selamat yang mati, tetapi Raja yang hidup. Bangkitkan iman kami, hidupkan pengharapan kami, dan pakai hidup kami menjadi saksi kebangkitan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.